Ya, bagaimana jika kita lanjutkan untuk proses ya manipulasi dari elemen yang ada atau komponen yang udah ada. Contohnya kita akan menggunakan badge. Oke, badge ini bisa dibilang ya kayak lencana gitu ya. Yang sebenarnya lencana itu juga bisa kita masukkan di elemen lainnya. Contohnya nih, ada button dan juga dia menerapkan badge-nya dengan menampilkan huruf 4 atau posisi kayak gini, kayak dapat pop up notification. Kita mulai di bagian ini aja, notification. Kita bisa atur di bagian sini. Di bagian sini itu di bagian close atau kita ubah menjadi notif lah ya. Yang semula close disabled. Oke. Ini kita akan ubah menjadi alert. Alert. Dan warnanya itu info ya. Ya, kira-kira seperti ini. Oke, dan selanjutnya akan kita tambahkan dari tutorial tadi adalah button dengan posisinya itu berarti kita kasih posisi relatif. Kita kasih posisi relatif untuk kelasnya. Dan baru kita masukkan span di sini. Oke, span di dalam spannya ya, spannya banyak nih. Yang jelas kita masukkan setelah title dari di inboxnya, berarti di sini. Alert, kemudian ada span. Span pertama memiliki kelas position absolute top 10. Top 10 startnya itu minus 100, translate middle page karena sifatnya badge, dan rounded fill dari badge-nya, dan background dari badge-nya itu danger. Dan di sini ada angka 1919. Kita save dan buka di dalam browser. Oke, tampilannya seperti ini ya. Oke. Pada saat kita klik ya cukup menarik lah ya. Posisinya dia akan tetap sama walaupun kita coba ya kita coba persempit juga. Kira-kira seperti itu. Jadi badge bisa digabungkan sebagai uh, ya notifikasi mungkin atau peringatan notifikasi. Atau sebaliknya dengan cara yang sederhana. Misalkan kita hanya memberikan teks di dalam suatu button, semisal di dalam primary. Oke, misal di dalam primary sini kita menambahkan notification. Kita ubah primary-nya, kita ubah menjadi notification. Kemudian span-nya badge text background secondary, dan angka yang akan munculkan kita adalah 4. Coba kita save dan buka di dalam browser. Kita refresh. Oke, bisa teman-teman lihat di sini ada notification bernomor 4. Jadi teman-teman bisa manfaatkan badge seperti yang ada di notification di sini atau alert dengan warna merah di pojokan di sini dengan penggunaan position di CSS-nya. Gitu kira-kira. Dan apalagi yang bisa kita lakukan di sini adalah mungkin alert mungkin ya, atau grup, button grup. Di sini ada button yang bisa bergabung. Oke, jadi ada button group. Dimana kalau misalnya teman-teman lihat nih, ukurannya dia menyatu, bukan grup yang secara terpisah tapi masuk. Tapi ini benar-benar menyatu. Tuh. Ini benar-benar menyatu.
Nah, ini bisa kita manfaatkan sebagai action button sih sebenarnya. Coba kita copy paste aja ya. Kita lakukan di bawah untuk action button. Misalkan di sini action buttonnya apa, kemudian kalau misalkan di sini apa, kemudian di sini untuk apa, bisa jadi di sini untuk edit gitu ya, atau show, edit, delete, dan warnanya juga berbeda-beda ya. Ada info, ada danger, seperti ini. Nah, misalkan contohnya seperti ini, show, edit, dan delete, kita bisa manfaatkan kayak gitu. Jadi kita tetap masuk di dalam kontainernya ya supaya kelihatan. Nah, kayak gini, show, edit, delete. Kalau misalkan ditampilkan sangat umum ya, orang-orang menggunakan tombol bergabung seperti ini, dan ukuran tombolnya juga sebenarnya nggak cuma segitu ya, ada yang lebih kecil lagi ya kalau nggak salah. Ya mungkin bisa menggunakan button SM, tapi kayaknya di sini tidak ada lagi. Ini ada. Berarti menggunakan button group small. Ya, berarti di sini ya keywordnya button group small dari button group yang sudah ada. Maka di dalam sininya button group small. Yap. Berarti di dalam situnya kita perlu gabungkan ya button group dan button group smallnya jangan diubah. Baru di bawahnya itu data-data buttonnya. Gitu sih. Jadi ini bisa lebih diperkecil lagi. Dan button groups lainnya bisa teman-teman temukan lagi sih. Contohnya bukan hanya untuk ini. Bisa untuk drop down juga. Kemudian tadi ya untuk proses spinner loading. Ada nggak tadi? Ada loh ya tadi ya yang bagian loading kayak gitu. Spinner. Nah, di bagian spinner ada loh yang tadi digabungkan dengan button juga, itu bisa coba kita manfaatkan ya seperti ini. Nah, ini button dengan spinner. Teman-teman bisa letakkan di bawah sini. Ada button dengan kelasnya ya biasa ya, button primary, tipenya button disabled, dan di sini ada span. Dengan spannya itu status spinner border small. Dan selanjutnya baru diberikan kelas visual hiddennya itu loading. Jadi setelah muter-muter baru ada tulisan muter loading gitu. Jadi kalau kita lihat di dalam browser, maka akan muncul muter-muternya aja kayak gini. Yang loadingnya di sini ya. Harusnya dia sedikit terpisah. Nah, ini yang khusus buat kasih loadingnya, kasih kata loadingnya gitu. Jadi yang tadi cuman button untuk menambahkan loadingnya saja, tapi kalau ini bisa kita gabungkan dengan teks si loadingnya, kira-kira begitu. Oke, ini untuk komponen button, dan mungkin di video selanjutnya kita akan coba praktekkan ya, atau lebih memasuki lagi tentang bagaimana menggunakan elemen bootstrap dengan cara lebih baik lagi di video selanjutnya.